Jeffrey Epstein bukan orang sembarangan. Jeffrey Epstein sering digambarkan sebagai miliarder misterius. Padahal, asal-usul kekayaannya sampai sekarang tidak pernah benar-benar jelas. Dia bukan CEO perusahaan besar, bukan penemu teknologi, tapi hidupnya dikelilingi jet pribadi, mansion, dan pulau eksklusif. Jeffrey Epstein tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di New York. Pada pertengahan dekade 1970-an, ia sempat bekerja sebagai pengajar matematika dan fisika di Dalton School, sebuah sekolah swasta bergengsi. Meski pernah menempuh pendidikan di bidang fisika dan matematika di bangku kuliah, ia tidak pernah menyelesaikan studinya hingga lulus. Cerita berlanjut ketika salah satu orang tua muridnya, yang terkesan dengannya, memperkenalkan Epstein kepada seorang eksekutif senior. Dari titik itu, karirnya melesat cepat. Hanya dalam kurun waktu sekitar 4 tahun, Epstein berhasil naik posisi hingga menjadi partner di perusahaan tersebut. Pada tahun 1982, ia kemudian mendirikan perusahaan keuangan miliknya sendiri, bernama J. Epstein & Co. File Epstein bukan satu map rahasia yang bisa dibuka lalu selesai. Istilah ini digunakan untuk menyebut kumpulan bukti raksasa. Diperkirakan lebih dari 3 juta file yang tersebar di berbagai lembaga hukum Amerika Serikat. Isinya mencakup manifest penerbangan jet pribadi Lolita Express, buku alamat, email, catatan keuangan, rekaman CCTV, hingga kesaksian para korban. Potongan-potongan ini tidak berdiri sendiri. Jika disatukan, mereka membentuk gambaran tentang jaringan Epstein yang jauh lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Di dalam kumpulan dokumen tersebut, nama-nama tokoh berpengaruh berulang kali muncul. Jet pribadi yang dijuluki Lolita Express. Pesawat Lolita Express adalah julukan untuk Boeing 727-100 yang dimiliki oleh Jeffrey Epstein melalui perusahaannya. Pesawat ini digunakan Epstein dan Ghislaine Maxwell untuk membawa tamu dan menurut banyak kesaksian korban dan dokumen pengadilan, juga membawa remaja perempuan ke berbagai lokasi, termasuk pulau pribadi Epstein di Karibia. Pesawat ini memiliki reputasi karena menjadi bagian dari jaringan eksploitasi yang dijalankan Epstein, di mana perempuan muda dan gadis di bawah umur dikirim atau dipindahkan tanpa pengawasan orang tua untuk tujuan pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Julukan Lolita Express sendiri merujuk pada novel Lolita karya Vladimir Nabokov tentang seorang pria yang mengeksploitasi anak perempuan, dan digunakan media karena hubungan pesawat ini dengan skandal eksploitasi seksual tersebut. Catatan penerbangan yang kini sebagian besar telah dipublikasikan oleh Komite Pengawasan DPR AS mencatat ratusan penerbangan yang melibatkan pesawat ini dan sejumlah tokoh terkenal. Nama-nama yang tercatat termasuk tokoh terkenal seperti mantan Presiden AS Bill Clinton yang terdaftar melakukan puluhan penerbangan bersama Epstein pada awal tahun 2000-an, serta beberapa publik figur lainnya yang juga tercatat dalam dokumen penerbangan atau kontak Epstein. Selain itu, sejumlah korban juga memberikan kesaksian bahwa mereka sendiri pernah berada di pesawat tersebut dalam usia di bawah umur. Misalnya, aktivis dan korban Jeffrey Epstein penting, Virginia Giuffre, yang selama ini bersuara lantang tentang pengalamannya diperdagangkan oleh Epstein dan Maxwell sejak usia remaja, juga diketahui melakukan perjalanan dengan pesawat pribadi ini sebagai bagian dari skema perdagangan manusia tersebut. Nama-nama besar dalam lingkaran Epstein. Dalam berbagai dokumen hukum, kesaksian saksi dan catatan perjalanan, muncul nama-nama yang membuat publik terdiam. Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, ex-Pangeran Andrew, hingga Stephen Tisch disebut dalam konteks hubungan sosial atau profesional dengan Jeffrey Epstein. Nama-nama ini tidak muncul sebagai gosip semata, melainkan tercatat dalam dokumen resmi seperti buku kontak, jadwal pertemuan, dan catatan penerbangan pesawat pribadi Epstein. Jeffrey Epstein dikenal memiliki jaringan luas di dunia politik, bisnis, akademisi, dan hiburan. Banyak tokoh elit dunia pernah berada di lingkungan yang sama dengannya, bertemu di pesta, forum eksklusif, atau bepergian bersama. Pulau pribadi yang jadi TKP utama. Little St. James, pulau pribadi Epstein yang terletak di United States Virgin Islands pada tahun 1997, pulau ini dimiliki oleh seorang kapitalis Ventura bernama Arch Cumin dan dijual seharga $10,5 juta. Pada bulan April 1998, sebuah perusahaan bernama LSJ LLC membeli pulau tersebut seharga $7,95 juta.
dan dokumen menunjukkan bahwa Jeffrey Epstein adalah satu-satunya anggota LSJ. Pulau ini bukan sekedar tempat liburan, melainkan lokasi terjadinya pelecehan, eksploitasi, dan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan anak di bawah umur. Bangunan-bangunan misterius termasuk kuil berkubah aneh di puncak bukit memicu spekulasi dan kecurigaan publik. Sistem kamera dan dugaan pemerasan. Mantan staf rumah Epstein dan beberapa korban mengungkap fakta yang mengerikan. Hampir setiap sudut properti Epstein, termasuk kamar tidur dan area privat, diduga dipenuhi kamera tersembunyi. Kesaksian ini muncul dalam dokumen pengadilan dan laporan investigatif media besar yang menyebutkan bahwa sistem pengawasan itu tidak untuk keamanan, melainkan untuk merekam aktivitas para tamu tanpa sepengetahuan mereka. Jika dugaan ini benar, maka rekaman tersebut bukan sekadar arsip, melainkan senjata. Alat pemerasan yang bisa membungkam, melindungi, dan membuka akses ke orang-orang berpengaruh. Inilah teori yang paling sering disebut untuk menjelaskan satu pertanyaan besar. Bagaimana Epstein bisa lolos dari hukum selama bertahun-tahun? Nama Zayn Malik muncul dalam sebuah surel dari tahun 2014 yang memuat daftar selebriti yang dianggap anti-Israel. Dalam dokumen tersebut, Zayn, yang saat itu tengah berada di puncak popularitas sebagai anggota band One Direction, dimasukkan karena unggahan ia di media sosial yang menggunakan tagar Free Palestine saat konflik Israel-Gaza memanas. Unggahan itu, yang berbeda dengan beberapa selebriti lain yang kemudian menghapus konten serupa, tetap dipertahankan oleh Zayn meski menuai pro dan kontra di publik. Dokumen yang disebut Anti-Israel Celebrities and Their Brands itu juga menyertakan nama artis lain seperti Emma Thompson, Penelope Cruz, dan Stevie Wonder, semua karena dinilai vokal dalam isu Palestina. Masuknya Zayn dalam daftar tersebut memicu perdebatan tentang kebebasan berekspresi selebriti dan resiko profesional yang mungkin mereka hadapi.